Oke, untuk selanjutnya kita tadi sudah menemukan perkiraan matahari terbenam pada tanggal 23 April. Sekarang kita mencari atau menghisap tinggi hilal hakiki pada penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Nah, teman-teman sebelumnya harus mengetahui data asensio rekta matahari dengan simbol AR matahari ya, bentuk matahari. Kemudian asensio rekta bulan yakni AR bulan, kemudian deklinasi bulan. Nah, baru menentukan sudut waktu bulan dan ketinggian hilal hakiki atau ketinggian hakiki bulan. Nah, nih. Jadi di dalam data epimeris itu yang atas adalah data matahari, yang bawah itu adalah data bulan. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu. Yang pertama tadi kita membutuhkan, nah ini, asensio recta ini, apparent right ascension ini yang dinamakan. Asensio recta matahari. Maka kita membutuhkan data pada pukul 10 dan 11. Ini nanti baru kita interpolasi ya. Teman-teman harus ingat, data yang kita pakai adalah apparent right ascension. Nah, ini atau asensio recta gitu. Pada pukul 10 dan 11. Kemudian di dalam data bulan, ini tanggal 23 April juga. Ini kita mengambil sama apparent right ascension moon atau bulan dan mana? Dan ini apparent declination pada jam 10 dan jam 11 ya. Oke, coba kita praktekkan langsung. Yang pertama, kita menentukan data asensio rekta matahari pada jam 10 tadi 31 derajat 28 menit 15 detik. Kemudian pada jam 11 ini 31 derajat 30 menit 37 detik. Teman-teman tadi lihat sendiri ya. Kemudian kita mencari asensio rekta atau apparent ascension tadi pada data bulan. Ingat, ini pada data bulan pada jam 10 dan jam 11 juga. Kemudian ini deklinasi bulan. Maka kita harus mencari di declination pada data bulan, bukan data matahari, pada pukul 10 dan 11 juga. Kemudian kita nanti akan membutuhkan sudut waktu matahari yang sudah kita tentukan tadi di slide sebelumnya, yakni 89 derajat 19 menit 2,97 detik. Jadi data sudut waktu matahari yang kita pakai ini sebelum kita konversikan ke besaran waktu. Jadi sebelum kita bagi 15 ya. Kemudian perkiraan matahari terbenamnya ini 17 lebih 32 lebih 10,2 detik. Dan waktu istimanya ini pada jam 9 lebih 29 menit lebih 1,2 detik. Oke. Data-data di sini kita sudah tentukan. Selanjutnya kita menginterpolasi data-data yang kita kumpulkan tadi. Nah, C, nanti kita membutuhkan data yang namanya data C. Data C ini diambil dari mana? Diambil dari sisa lebih menit saat matahari terbenam ya. Saat matahari terbenam. Tadi saat matahari terbenam kita temukan pada pukul berapa? Pada pukul 17 lebih 32 lebih 10,2 detik. Maka data C-nya ini adalah hasil menit dari data saat matahari terbenam, yakni pukul 0 lebih 32 lebih 10,2 detik. Ya, ini data C-nya. Kita sudah menemukan data C. Kemudian setelahnya kita menginterpolasi asensio rekta matahari dengan cara data jam 10 tadi. Kemudian
data jam 11 kita sudah tentukan, dan C-nya adalah 0 derajat 32 menit 10,2 detik. Maka rumusnya adalah asensio rekta 1 atau pukul 10 ini dikurangi kurung buka asensio rekta 1 dikurangi asensio rekta 2 dikali C atau dikali hasil sisa menit dari saat matahari terbenam tadi. Maka 31 derajat, kalau menghitung di kalkulator sama seperti ini bisa nemu hasilnya. 31 derajat 28 menit 15 detik kurangi kurung buka, jangan lupa dikasih kurung buka, 31 derajat 28 menit 15 detik dikurangi 31 derajat 30 menit 37 detik kurung tutup, kemudian dikali hasil dari C, yakni 0 derajat 32 menit 10,2 detik. Maka interpolasi dari asensio rekta matahari ini adalah 31 derajat 29 menit 31,14 detik. Nah, kemudian yang kedua, kita menginterpolasi asensio rekta bulan. Caranya sama persis seperti sebelumnya ini tadi, tetapi kita menggunakan data asensio rekta bulan ya, asensio rekta bulan. Maka hasilnya adalah 36 derajat 25 menit 20,8 detik. Oke, selanjutnya masih sama, kita menginterpolasi deklinasi bulan pada jam 10 dan jam 11. Caranya masih sama, kita menggunakan C yang hasil menit, hasil sisa menit dan detik dari hasil sisa matahari terbenam tadi. Maka interpolasi dari deklinasi bulan adalah 10 lebih 8 menit lebih 55,9 detik. Nah, kemudian setelah kita menentukan atau menemukan interpolasi dari asensio rekta matahari, asensio rekta bulan, kemudian interpolasi deklinasi bulan, kemudian kita menentukan sudut waktu bulan. Kalau yang slide sebelumnya tadi kita menentukan sudut waktu matahari, sekarang kita menentukan sudut waktu bulan. Nah, dengan simbol T dengan apa itu? Bulan ya, tanda bulan. Dengan rumusnya asensio rekta matahari dikurangi asensio rekta bulan ditambah sudut waktu matahari ya, ditambah hasil dari sudut waktu matahari. Maka kesimpulannya sudut waktu bulan adalah 80 derajat 23 menit 13,31 detik. Nah, data asensio rekta matahari dan bulan ini adalah hasil setelah diinterpolasi ya, hasil setelah interpolasi yang kita masukkan untuk menentukan sudut waktu bulan gitu ya. Oke. Nah, karena kita sudah menentukan sudut waktu bulan, maka setelah ini kita langsung menentukan tinggi hilal hakiki atau tinggi hakiki bulan dengan rumus sin H. H ini adalah simbol tinggi hilal. Sin sama dengan sin lintang tempat dikali sin deklinasi bulan ditambah cos lintang tempat dikali cos deklinasi bulan dikali cos sudut waktu bulan ya. T itu adalah sudut waktu. Jadi ketika T dengan simbol matahari itu berarti sudut waktu matahari. Ketika T dengan simbol bulan maka itu sudut waktu bulan. Nah, rumus kalkulatornya sangat mudah sekali dengan cara shift sin kurung buka, masukkan saja rumusnya tadi, kemudian kurung tutup. Maka hasilnya adalah 4 derajat 8 menit 55,41 detik. Nah, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari ijtima sampai dengan tinggi hilal hakiki. Yang pertama adalah ijtima 1 Ramadan 1441 Hijriah, ini jatuh pada tanggal 23 April 2020 pada hari Kamis wage
jam 9 lebih 29 lebih 1,2 detik dengan keadaan waktu matahari terbenamnya. Mohon maaf, ini tanggal 23 April ya, bukan 5 Mei 2019. Ini salah. Jadi waktu matahari terbenamnya ini pukul 20 pada tanggal 23 April 2020 pukul 17 lebih 32 menit lebih 10,2 detik waktu Indonesia Barat. Kemudian tinggi hilal hakikinya adalah 4 derajat 8 menit 55,41 detik. Maka ini sangat mungkin hilal ini bisa terlihat karena memenuhi kriteria wujudul hilal, yakni 0 derajat, dan imkanur ru'yah pemerintah 2 derajat. Maka berdasarkan hisab atau berdasarkan perhitungan 1 Ramadan 1441 Hijriah itu jatuh pada keesokan harinya. Tetapi menurut imkanur ru'yah pemerintah itu harus didasarkan pada hasil rukyat. Nah, itu yang menjadi hasil akhirnya, karena hasil hisab ini baru merupakan hipotesis sementara. Sementara. Maka 1 Ramadan 1441 Hijriah ini jatuh pada tanggal 24 April 2020 pada Jumat Kliwon secara bersama. Karena apa? Karena memenuhi kriteria wujudul hilal dan kriteria imkanur ru'yah, gitu ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait dengan penentuan 1 Ramadan, baik istima, perkiraan istima ataupun jam saat terjadinya istima, kemudian penentuan waktu matahari terbenam, dan terakhir adalah tinggi hilal. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa diperhatikan, dicatat, dan dipraktekkan, karena pelaksanaan UAS nanti kita akan menentukan penentuan awal bulan Komariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.